Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurasala Rahmadewi dari kelas TRI 2D. Pada video kali ini saya akan menjalankan praktikum pada Red Hat pada chapter 10 mengenai mengelola pengguna dan grup lokal. Nah, di sini yang pertama kita diminta sebagai student pengguna di mesin workstation, kita menjalankan perintah lab untuk mempersiapkan lingkungan latihan, dan ini juga untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang dibutuhkan tersedia. Jadi kita ketik lab start users review, kemudian kita enter, kita tunggu. Nah, di yang instruksi pertama, kita di workstation mesin masuk ke server B sebagai pengguna student dan beralih ke root pengguna. Jadi kita ketik SSH student server B. Nah, selanjutnya kita beralih ke root menggunakan perintah sudo strip if. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan kata sandi untuk siswa, yaitu kata sandinya student. Dan kita enter. Nah, yang selanjutnya yaitu pada server B, pastikan bahwa pengguna yang baru dibuat harus mengubah kata sandi mereka setiap 30 hari. Kita diminta untuk atur max day parameter dalam 30 hari dengan menggunakan di dalam file etc login devs. Gunakan hak administrasi saat membuka file dengan editor teks, dan Anda dapat menggunakan perintah vim strip etc /etc/login.devs untuk langkah ini. Jadi kita ketik vim /etc/login.devs. Jadi kita enter. Nah, di sini kita cari yang pas mic day-nya. Nah, di sini udah ada. Kemudian kita klik I untuk mengubahnya menjadi 30 hari. Jadi 30. Nah, untuk keluar dari Kemudian 30, ubahnya menjadi 30 hari. Kemudian kita untuk keluarnya kita ketik escape -2 wq dan kita enter. Nah, sudah. Kemudian kita yang ketiga diminta untuk membuat grup konsultan dengan git 35.000. Jadi kita ketik grow up at min g
35.000 konsultans. Grup add min G konsultan, kemudian kita enter. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mengonfigurasi hak administratif untuk memungkinkan semua anggota konsultan grup menjalankan perintah apapun sebagai pengguna manapun. Hindari menggunakan vsudo alat baris perintah untuk mengedit /etc untuk mengedit file /etc sudoers. Sebagai gantinya, letakkan file konfigurasi di etc sudoers.d directory tersebut. Yang pertama, kita buat etc sudoers file tersebut dan tambahkan konten berikut ke dalamnya. Anda menggunakan perintah vim sudoers d konsultan untuk langkah ini. Kita ketik perintah vim /etc sudoers .d /consultants vim etc vim etc sudoers.d consultants dan kita enter. Nah, di sini kita ke translate dulu. Nah, di sini kita diminta untuk mengetik persen konsultans al sama dengan buka kurung al tutup kurung spasi al persen konsultans al kemudian kita keluar menggunakan escape titik 2 dan VQ. Nah, sesudah kemudian kita yang kelima, kita membuat pengguna konsultan 1, konsultan 2 dan konsultan 3 dengan grup konsultan sebagai grup tambahan mereka. Jadi kita membuat pertama user add min y konsultans konsultan 1 user add min g konsultan 1. Kemudian kita membuat konsultan 2, kita klik salin aja panah atas, kemudian kita ganti menjadi konsultan 2, kemudian kita ganti menjadi konsultan 3. Nah, sudah. Kemudian kita diminta untuk mengatur kata sandi konsultan 1, konsultan 2 dan konsultan 3 menjadi Red Hat. Nah, di sini nanti kita minta ubah kata asli pengguna konsultan 1, kita memasukkan kata sandi Red Hat, kemudian kata sandi salah kurang dari 8 karakter. Kemudian kita diminta untuk mengetik ulang kata sandi baru bernama Red Hat, kemudian passwordnya kata sandi ini akan berhasil diperbaharui. Kita coba aja menggunakan passwd
konsultan 1, dan kita enter. Nah, kita diminta untuk memasukkan kata sandi. Kita ketik red hat dan kita enter. Nah, di sini kata sandi kurang dari 8 karakter, jadi kita diminta untuk memasukkan kata sandi baru, yaitu red hat lagi. Kemudian kita enter. Nah, nanti dia passwordnya akan diperbaharui. Kemudian kita coba ulang lagi ke konsultan 2, pas WD konsultan 2 dan kita enter. Kita masukkan lagi red hat dan kita enter. Nah, masukkan lagi red hat, kita enter lagi. Nah, sudah. Kemudian kalau kita konsultan 3, pas WD konsultan 3, kita masukkan kata sandinya red hat, kemudian masukkan kata sandi baru yaitu red hat lagi, kemudian enter. Nah, sudah semua. Kemudian yang ketujuh, atur agar akun konsultan 1, konsultan 2, dan konsultan 3 kadaluarsa 90 hari dari hari ini. Yang pertama, tentukan tanggal 90 hari ke depan. Tanggal yang dikembalikan ini hanyalah contoh. Gunakan nilai yang ada di sistem Anda untuk langkah-langkah selanjutnya. Jadi kita ketik dulu date min D, petik 2 plus 90 days, petik lagi plus persen F, date min D persen plus 90 days plus persen F. Kita enter coba. Nah, di sini ada tanggal 2026/07/07. Kemudian atur agar akun konsultan 1, 2, dan 3 kadaluarsa pada tanggal yang ditampilkan pada langkah sebelumnya. Nah, di sini kita atur menggunakan perintah cage strip E. Nah, atur tanggalnya menggunakan tanggal yang tadi 2026 strip 07 strip 07. Kemudian konsultan 1 cek strip E (2026 07/07). Kemudian konsultan 2 cek strip E 2026 07/07 konsultan 3. Jadi cek strip E 2026 07/07 konsultan 1 CES min E 2026-2027 konsultan 2 CES min E 2026-2027 konsultan 3.
dan kita enter. Nah, di sini kita selanjutnya diminta untuk mengubah kebijakan kata sandi untuk konsultan 2. Untuk akun konsultan 2 tersebut akan mewajibkan kata sandi baru setiap 15 hari. Kita ketik cek strip M konsultan 2, enter. Nah, kemudian selain itu, paksa pengguna konsultan 1, 2, dan 3 untuk mengubah kata sandi mereka saat login pertama. Tetapkan tanggal terakhir perubahan kata sandi agar 0 pengguna wajib mengubah kata sandi pertama kali masuk ke sistem. Kita ketik change min-d 0 konsultan 1, change min-d 0 konsultan 1, dan enter. Kita ganti aja langsung konsultan 2, enter lagi, ganti lagi langsung ke konsultan 3, dan kita enter. Nah, ini sudah. Kemudian setelah menyelesaikan tugas-tugas aktivitas ini, kembalilah ke mesin workstation sebagai pengguna stadion. Kembali ke mesin workstation sebagai stadion pengguna, kita ketik perintah exit untuk keluar, kemudian logout, kemudian exit lagi. Nah, ini koneksi server ditutup. Selanjutnya, sebagai evaluasi pengguna di workstation machine, kita diminta untuk menjalankan perintah lab grade user review untuk memperbaiki kesalahan yang ada dan dilaporkan untuk dijalankan kembali hingga berhasil. Jadi kita lab grade users review, lab grade users review. Nah, di sini sudah. Kemudian di workstation komputer untuk menyelesaikan di workstation komputer, ubah direktori stadion home pengguna dan gunakan perintah lab untuk menyelesaikan latihan ini. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya latihan sebelumnya tidak memengaruhi latihan yang akan datang. Jadi kita ketik lab finish users review, lab finish users review. Nah, di sini kita sudah selesai semua menjalankan perintahnya. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.